Korban yaitu nama Indawati alias Iin, 34 tahun, ibu rumah tangga. Jadi korban mengalami luka memar akibat benda tumpul. Karena kita sudah laksanakan kegiatan otopsi terhadap korban, bahwasanya yang menjadi penyebab meninggalnya korban yaitu karena ada kekerasan benda tumpul di bagian kepala, adanya pendarahan. Setelah itu oleh tersangka dipastikan kembali, kemudian dilaksanakan kegiatan penusukan di beberapa bagian tubuh daripada korban. Kemudian untuk korban yang kedua, anak daripada korban dan pelaku tersendiri atas nama Febri, umur 10 bulan. Korban dinyatakan sudah meninggal oleh dokter. Kemudian untuk luka tidak ada, karena kita dapatkan melalui olah TKP bahwasanya korban yang kedua merupakan anak yang bersangkutan ditenggelamkan di bak mandi kamar mandi di TKP. Kemudian tersangka tadi rekan-rekan wartawan sudah dapat bukti bahwasanya kita sudah tangkap, kita sudah ungkap tersangka atas nama Ricky, 26 tahun, yang merupakan suami daripada korban. Jadi ini suami sambung, yang bersangkutan merupakan suami ketiga daripada korban. Kemudian saksi-saksi ada 4 yang sudah kita periksa, diantaranya adik daripada korban yang menemukan bahwasanya rumah korban terkunci dari dalam. Kemudian untuk modus operandi, bahwasanya tindak pidana pembunuhan ini dilatar belakangi oleh kecemburuan. Jadi pelaku melihat korban bersama laki-laki, setelah dikonfrontir oleh pelaku bahwasanya korban tidak mengakui yang bersangkutan ada berjalan dengan laki-laki lain. Kemudian dilakukanlah ide untuk membunuh korban oleh si pelaku karena merasa bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pelaku kepada korban tidak ditanggapi serius oleh korban. Sehingga paginya pada saat korban memberi makan anaknya, korban dihantam atau dipukul dengan menggunakan cobek. Ini barang buktinya ada di depan, dipukul di bagian kepala bagian belakang. Itulah tadi saya sampaikan bahwasanya penyebab daripada kematian korban karena benturan benda tumpul di kepala korban yang menyebabkan meninggal. Kemudian untuk pasal yang kita pakai atau kita gunakan yaitu pasal 30 terkait dengan pembunuhan berencana, kemudian subsidiar 338 subsidiar di Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disubsidiarkan lagi dengan tindak pidana terhadap anak. Bahwasanya yang bersangkutan setelah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yang bersangkutan ada mengambil cincin daripada korban. Cincin itu dijual untuk digunakan membeli narkoba dan untuk top up judi online. Setelah itu dia sempat kumpul dengan teman-temannya, tapi teman-temannya tidak ada yang tahu bahwasanya yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana.
Demikian. Yang cincin dijual tadi tidak ada niat ya untuk misalnya mengumpul ongkos untuk kabur. Kalau niat untuk mengumpulkan barang atau uang daripada korban tidak ada, cuman dia mengambil perhiasan dari korban untuk dijual, kemudian untuk digunakan pembelian narkoba. Itu. Ada lagi? Korban atas nama Febri itu merupakan anak kandung dari tersangka. Yang umur baru 10 bulan, jadi belum bisa berjalan. Ya. Izin Jenderal. Sehat. Dan izin Saya Abid Saputra dari Bangka Pos. Izin Pak Dir, pelaku ini setelah melakukan aksinya terus berkumpul dengan temannya tadi, apakah dia pulang ke rumah atau langsung kabur, Pak Dir? Terus dari kedua korban ini, apakah ada mengalami luka? Itu kan ada sempat beredar nih foto anak bayi itu dibelah perutnya. Apakah itu memang dilakukan oleh pelaku atau hasil dari otopsi kemarin? Terima kasih Pak Dir. Terima kasih. tes. Terima kasih. Bahwasannya Pada saat yang bersangkutan meninggalkan TKP, jadi setelah dia berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain judi secara online, dia tidak pulang ke rumah, jadi langsung melarikan diri. Sehingga kita bersama tim dari Polresta juga bersama-sama untuk mengejar yang bersangkutan. Untuk terkait dengan korban anak, itu di TKP tidak ada luka. Jadi itu mungkin yang foto yang beredar merupakan foto dari hasil otopsi, atau mungkin diambil dari media-media yang sudah ada sebelumnya. Demikian. Kondisi pelaku tadi kenapa? Apakah faktor dia coba bunuh diri atau gimana? kalau kondisi daripada pelaku memang setelah 1 kali 24 jam Kita lakukan penahanan, kita amankan kemarin. Bahwasanya pelaku di tahanan mengeluh sakit, tidak bisa menelan atau radang, sehingga kita bantarkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kita lakukan juga pelayanan kepada yang bersangkutan. Itu. Ada itu yang bersangkutan berdasarkan dengan minum kacau. Itu sudah kita antisipasi. Jadi pada saat penangkapan, anggota kami dari tim Buset Jatanras sudah membawa yang bersangkutan langsung ke Rumah Sakit Umum Depati Amsah. Dari dokter menyampaikan nihil racun, sehingga kita lakukan penahanan. Kemudian dalam 1 kali 24 jam yang bersangkutan mengeluh tidak bisa menelan, sehingga kita bantarkan. Dan tadi juga sudah dilakukan pelayanan kesehatan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan di lab terkait dengan kesehatan yang bersangkutan. Ya. Jejak atau petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku sehingga dia tertangkap dari itu? Jejak atau petunjuk, karena begini, di dalam rumah itu hanya ada mereka bertiga. Jadi kita fokus kemarin sudah langsung mengarah ke yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak ada di TKP. Kemudian handphone yang
ditinggal oleh yang bersangkutan, kemudian satu motor tidak ada. Jadi kita fokus melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Ya, Mas Pio. Jadi, untuk hubungan antara korban dan pelakunya, apakah memang selama ini tidak harmonis, dan apakah pelaku itu warga pendatang bukan warga lokal? Baik, untuk pelaku bukan warga lokal, warga pendatang. Jadi untuk hubungan keluarga memang disampaikan oleh keluarga daripada korban yang menjadi saksi pertama yang datang ke TKP. Memang sudah beberapa kali ada ketidakharmonisan dalam koridor tersebut. Demikian. Baik, cukup ya? Cukup. Ada tambahan? Untuk Oke, terima kasih rekan-rekan. Ini saya tambahkan sedikit. Jadi kejadian ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirkrim dan dilaporkan di Polresta pada hari Kamis 28 November 2024. Jadi rekan-rekan dari Jatan Ras, Buser Dirkrim gabung dengan Polresta berhasil mengamankan pelaku ini pada tanggal 29 November 2024 pukul 19.00. Jadi rekan-rekan dari penyidik berhasil mengungkap kasus ini belum sampai 1x24 jam. Kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penyidik atas keberhasilannya. Mudah-mudahan tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini.